Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, ayah bunda, sahabat kreativa? Ketemu lagi sama saya di sharing Duo Divi. Alhamdulillah nih, kita udah Senin lagi. Rasanya kemarin Senin, tapi sekarang udah Senin lagi. Semoga bunda-bunda di rumah juga, karena sekarang lagi Ramadan, tetap semangat ya, tetap semangat menjalankan ibadah puasanya, juga membersamai anak-anaknya. Gimana nih, Ramadan kali ini menjalani ibadah bersama anak-anak gimana? Kesulitan atau seru-seru aja ya? Dan bunda-bunda juga di rumah kalau misalnya butuh-butuh aktivitas atau misalnya printable buat menemani teman-teman, menemani anaknya, itu boleh banget download di FK Berbagi di webnya Familia Kreativa, bisa familiakreativa.com atau yang blogspotnya. Di sana banyak sekali harta karun yang bisa teman-teman dapatkan ya, gitu. Ayah bunda dapatkan di sana banyak sekali. Oke, hari ini di Sharing Dua Devi akan ada bintang tamu. Bintang tamu ini adalah anak-anak homeschooling dari klub Show and Tell. Jadi kita akan ngobrol santai saja tentang bagaimana sih gaya belajar mereka ini ya selama di rumah, atau memang keseharian mereka itu seperti apa. Kita ngobrol santai. Tapi seperti biasa, saya tidak sendiri, akan ada Teh Deviana. Saya akan undang dulu Teh Deviananya ya. Oke. Oke, terima kasih banyak nih bunda-bunda yang sudah bergabung dan support kami sampai akhirnya. Kami juga udah 27 episode ya, nggak kerasa. Tidak kerasa. Oke, halo Teh Devi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh. Sehat, Teh? Apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Saum, insya Allah, Ya, Teh. saum. Saum. Udah bocor belum? Alhamdulillah belum. Jadi eh, pas awal puasa itu pas baru terakhir itu dapat. Jadi Oh, alhamdulillah. oke, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Teh, kita mau ngobrol bareng teman-teman adik-adik ya di Show and Ya, Tell. Ini anak-anak homeschooling. Kita mau ngobrolin tentang gaya belajar mereka karena ini apa ya? Kalau anak-anak homeschooling, sebenarnya bukan anak-anak homeschooling juga ya, tapi semua anak itu unik ya ya. Teh ya. Semua anak tuh Semua anak unik. unik dan Jadi, punya gaya belajar masing-masing ya. nah, iya benar. Gaya belajar mereka itu emang beda-beda ya. Ada ya, pokoknya saya juga punya 3 anak, itu beda-beda semuanya. Pasti Teteh juga begitu ya. Sama. Sama ya. Nah, nanti kita akan ketemu dengan Mariam, terus sama Aiman. Mungkin bunda-bunda di sini udah ada yang kenal dengan Aiman. Kemudian ada juga Fabian ya, Fabian. Nah, nanti dari harusnya satu lagi nih dari kelas AKSO kan. Jadi kita akan mengundang anak-anak dari klub Show and Tell. Show and Tell ini klub literasi. Kebetulan kita nih salah satu fasilitatornya ya. Saya sama Teh Deviana ini salah satu fasilitator dari klub Show and Tell ini. Nah, kita akan mengundang beberapa, 3 ya. Kepengennya banyak sih, cuma kayaknya waktunya akan cukup ya Teh ya. Iya. Kita akan mengundang satu persatu aja ya, kita undang, terus kita habis ngobrol-ngobrol. Boleh banget nanti ada yang nanya gitu ya sama anak-anak ini. Oke, kita undang dulu Mariam nih. Kita undang Mariam untuk ngobrol. Mariam ini di kelas Nabawi. Jadi Saw Entel ini ada 3 kelas. Apa aja Teh? Ada Kelas kelas apa aja? Masjidil Haram. Masjidil Haram ini usianya dari umur 9 tahun sampai 12 tahun. Kemudian ada kelas Nabawi. Nabawi itu Maryam ya, salah satunya. Itu mulai dari usia 6 tahun sampai 8 tahun. Kemudian ada kelas Akso. Akso itu untuk 6 tahun ke bawah. Ya, Ya, ya. 4 tahun sampai 6 tahun gitu. Oke nih udah Nah, hadir udah ya. ada Maryam nih, Teh. Halo Mariam. Assalamualaikum Maria. Waalaikumsalam. Apa kabar Mariam?
Baik, alhamdulillah. Mariam udah jadi orang Bandung lagi nih ya, Mariam. Iya, Mariam ini sempat sempat hijrah ke Kalimantan, tapi qadarullah akhirnya ke Bandung lagi ya. Kayaknya udah kangen lagi nih sama Bandung. Gimana Mariam, Bandung, kita senang mau Mariam? pindah ke Bandung. Senang. Apa? Senang nggak pindah Di lagi Bandung? ke Bandung, Mariam? Ya, senang, lumayan senang. Oh, Tapi lumayan. kalau nanti Senang. di Kalimantan lama, jadinya ya di Kalimantan juga senang. Oh iya ya. Yang penting sama keluarga kayaknya pasti senang terus ya, Mariam ya. Iya, Oke nih, kita mau mulai tanya-tanya nih sama Mariam. Tapi Mariam boleh cerita loh keseharian Mariam ke teman-teman semua di sini ya, atau ke bunda-bunda yang pengen tahu nih sebenarnya kayak Mariam yang dari kecil gitu ya, udah homeschooling itu kayak gimana dan ngapain aja gitu loh, Mariam. Boleh cerita dulu nggak sedikit? Dari awal aja, Mariam, dari mulai Mariam bangun tidur sampai tidur lagi, boleh diceritain. biasanya Mariam gambar atau origami, lipat-lipat origami, atau memasak, atau ikutan Zoom, kan biasanya ada Zoom. Ya, Zoom-nya itu English, bilang, basic, show and tell, gitu aja Zoom-nya. Terus keseharian Mariam itu ya itu aja, bersepedahan, olahraga, berenang, Itu aja ya. gitu. Kalau di Itu aja Ramadan tapi ini, banyak ya. itu aja tapi banyak. Kalau Ramadan ini ada aktivitas khusus nggak, Mariam? Biasanya Mariam ikut acara Zoom Ramadan. Oh gitu. Itu untuk usia ini ya, usia anak-anak juga. Maksudnya usia seusia Mariam atau umum? Iya, 8 sampai 10 tahun. Oh gitu. Oh. Kalau misalnya mungkin di Ramadan sekarang ada targetan mungkin, Mariam? Ya, ada target. Targetnya biasanya baca Al-Quran itu selembar. Habis itu Ya, banyak Mariam, itu aja juga. Mariam, lagi seneng apa ya? Mariam tuh gambar, kalau ini kan Teh Devi, Mariam tuh seneng ngegambar dan gambarnya tuh bagus. Aku sering lihat ya yang Ya. Mariam gambar. Mariam Nah, iya. belajar gambar dari mana nih Mariam? dari Walus Art. Walus Art itu dan dari aplikasi-aplikasi gambar gitu. Jadi melemaskan tangan, gambar-gambar terus. Habis itu gambar sketch. Gitu-gitu Oh, hal. itu dari aplikasi ya? Bukan les ke orang ya? Berarti Mariam itu dari komputer, dari laptop atau ya dari Online. online? Art Oh itu, iya. kalau Walus Art itu dengan Classroom, nanti di share videonya, nanti Mariam ikutin gimana caranya. Oh
Kalau Ya, kelas kemarin kita juga pernah itu ikutan dari itu ya, yang komik-komik apa kelas-kelas komik ya waktu di Familia Kreativa itu karyanya juga bagus-bagus. Mariam ya buat untuk seusia Mariam itu udah bagus bikin panel-panelnya terus ceritanya terutama cerita ya. Kalau dari apa dari komik itu ceritanya bagus, insya Allah nanti kalau banyak latihan jadi bagus juga ya gambarnya. Pokoknya yang terpenting banyak latihan Mariam gitu. Terus sekarang tadi sempat putus nih, sempat putus. Gimana tadi target-target di bulan Ramadan ini udah mulai terpenuhi nggak Mariam? ya dikit sih. Dikit-dikit. Masih Alhamdulillah. saum, Maria, masih saum ya. Ada Musa. Bisa. Oh iya, Musa itu kelas AKSO ya. Oh, Mariam, kan Mariam ini bergabung di kelas online ya. Di kelas onlinenya So Entel. Bisa nggak ceritain sebenarnya belajar apa aja sih Mariam di kelas Nabawi itu? Di kelas Nabawi terus Mariam seneng atau enggak gitu? Ceritain aja Mariam di sini silakan. Di kelas Nabawi itu belajar doodle, belajar bikin jurnal, belajar apa lagi ya? Belajar bikin cerita, bikin bikin apa? eh bikin doodle-doodle gitu. Habis itu kayak main permainan juga. Bikin jurnal Seru juga ya? nggak? Bikin jurnal ya? Iya, Boleh lihat Jurnalnya nggak? Dilihatin jurnalnya ada nggak, Mariam? ada nggak? ada. Udah rajin ya nulis jurnalnya, Mariam? Nggak sering Pakai sih doodle bikin nggak? jurnal. Pakai Nggak doodle sering. nggak jurnal ya? Coba Ini lihat. Oh, biasanya Wah, wah bagus keren. banget. Doodle itu mah jurnalnya keren, hebat. Iya bagus Maria, Masya Allah, tabarakallah ya, Udah keren dihias-hias banget. ya, dan ada gambar-gambarnya. Ah, Keren. iya, Mariam cita-citanya sekolah kemana? Maksudnya kuliahnya? Udah ada ini enggak? mungkin ke Singapura. Soalnya waktu lihat-lihat di Singapura bagus gitu. Oh iya, Oh, sudah ada ini ya, sudah ada tempatnya bahkan di udah ini ya, ditentukan. Mayang. Apa sih kalau di Singapura tuh ada ya, Mayang, apa Yang ya? tentang art itu. Iya di art. Aku nggak Ada tahu. dulu kita kan punya ini ya, punya sekolah komik Piraka namanya. Itu ada 3 murid kita itu sekolah di sana, sekolah di Oh. Singapura. Heeh. Jadi mungkin nanti bisa ke sana juga ya, Mariam. Oke, Mariam, terima kasih banyak ya. eh Nih Bunda Devi itu sama Bunda Deviana mau ngundang lagi kakak-kakak di kelas Soentel ya. Ada Fabian sama Aiman. Jadi terima kasih banyak untuk sharingnya. Ini ya, Mariam. Bunda Devi Oh, ini dulu Mariam, ya. nanya dulu nih. Mariam, usianya berapa tahun, Mariam? Oh iya. 8 tahun. 8 Tahun Oh, tahun ya. Iya. Jadi oke. Mariam ini Hobinya usianya apa 8 Mariam? tahun. Hobinya tadi belum ditanya ya sama Bunda ya. Hobinya apa nih? Hobinya menggambar ya? Hobinya menggambar. Sampai banyak. Iya, Oke, Mariam, keren banget ya. Gambarnya jangan lupa dikasih tanggal. Jadi Mariam bisa tahu tuh nanti, oh iya ini waktu Mariam usia berapa gitu. Oke, Makin bisa lama buat makin jadi bagus, makin keren. portfolio. Oke, makasih Itu banyak Musa ya. kayaknya, coba kasih lihat dong ke Musa sedikit kameranya. Musa kayaknya mau ini nih. Halo Musa, dadah. Terima kasih Gak ya apa-apa. Maria. Musa coba deh. Musa juga kan kelas AKSO ya. Musa kelas AKSO sini.
Malu. Malu, Tadi oke. ngegangguin, sekarang pengen. Sekarang malu. Oke, Oke deh, Mariam. terima kasih banyak ya Mariam. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam. Coba sekarang Dadah. kita udah siap belum ya? Kakak Fabian dulu deh. Kakak Fabian nih udah ada ternyata. Tadi belum ada. Coba. Ada teh Oke. ibu. Udah ya. Coba. Udah. Udah gabung? Oh, udah di-invite. Oke. Ya, kita lihat nih sekarang anak usia 12 tahun. anak usia kelas ini ya, kelas Masjidil Haram. Kelas Mas. Nih kita akan mengundang Fabian. Fabian ini nama lengkapnya Fabian Raka Alana Indra Praja. Usianya 12 tahun. Sekarang HS homeschooling. Kalau misalnya setara dengan kelas 6 SD ya. Kemudian Fabian ini prestasinya juga pernah jadi juara OSN tingkat Kabupaten Bandung. Itu waktu 2019. Kemudian juara 2 eksibisi nasional Sufuk Putri Gading ya, Tivan ya. Oke, sekarang udah hadir nih. Ya ampun, Fabian. Fabian udah gede, ya Allah, Fabian. Ih, Tante, Coba ini deh. agak dibukain, Fabian. Nah, agak ke bawah Kok Tante sedikit. pangling sih? Nah, Masya Allah, Fabian. kamu ganteng banget, Fabian. Ini Fabian mah udah bener-bener kayak ini ya, remaja. Udah nggak kayak SD lagi. Bajunya Masya Allah. udah baju-baju bukan baju anak-anak lagi, tapi Fabian udah baju anak gede ya, Fabian ya. Iya, baju dewasa tapi yang kecil. Baju dewasa yang iya. kecil. Ini seukuran suami aku, teh. Ya Allah, saya tuh tahu banget Fabian kecil ya. Fabian kecil yang lucu. Sampai sekarang udah gede banget. Itu pertanda kita udah tua ya ternyata. Masya Allah. Fabian gimana kabarnya? Udah lama banget ya gara-gara pandemi kita nggak pernah ketemu. Baik, alhamdulillah, Tante. Ya Allah. Alhamdulillah. Nih, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih Fabian tentang gimana sih Ya. sebenarnya cara belajar kamu di rumah sampai apa ya, bisa juara nih, juara OSN. Kemudian banyak nih prestasinya. Gimana persiapan kamu belajar itu kayak gimana sih di rumah? Terus kebiasaan-kebiasaan buat OSN. boleh diceritakan. Enggak, Buat maksudnya OSN. secara umum. Semua aja belajar dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Fabian boleh cerita apa aja deh, bebas. Kalau cara belajar aku lebih ke praktek daripada teori. Jadi apa yang aku pelajari sama mama dipraktekin. Terus kalau pelajaran mama lebih mengutamakan yang aku sukai dulu. Kayak aku suka pelajaran IPA. Nah, mama mengutamakan belajar IPA. Terus kalau misalkan kurang suka sama beberapa pelajaran, pelajaran itu dikurangi tapi tetap harus dipelajari sih. Oh gitu. Dipaksa nggak sih sama mama? Dipaksa. Dipaksa. Kadang dipaksa untuk belajar yang nggak disuka. Kadang dipaksa yang nggak suka. Tapi kalau yang suka terus-terusan gitu. Ya bisa bertahan kalau yang suka. Oh gitu. Kamu tadi hobinya apa sih? Tante Devi belum ceritain. Membaca, menulis, sama menggambar. Oh itu ini ya. Kalau berhitung nggak suka? Matematika? Nggak terlalu suka matematika. Masuk list pelajaran yang kurang disukai. Waduh. Itu beda banget sama Iza ya. Kalau Iza malahan suka banget berhitung. Ya, terus gimana aktivitas Ramadan sekarang ini gimana, Fabian? Ada target, mungkin target khusus? Kalau target khusus nggak ada sih, kayak biasa aja.
Tapi Cuman masih lanjut. ibadahnya lebih cuman ibadahnya lebih dipadetin kata mama. Oke. Sama aku kan lagi sakit juga, jadi beberapa mungkin seminggu yang lalu itu masih kosong jadwal karena baru sakit. Mhm. Tapi kemarin-kemarin puasa pas sakit. Puasa. Alhamdulillah. Wah. Ini Fabian kan termasuk yang apa ya, berpindah-pindah juga ya rumahnya. Iya, Sekarang juga lagi berpindah-pindah ya dari iya. Rancaikek ke Purwakarta. Nah, itu mengatur ritme belajarnya itu seperti apa sih? Gayanya itu sebenarnya seneng apa ya? Gimana caranya supaya Fabian itu bisa masuk gitu? Apa yang apa yang disukai sama Fabian itu bisa masuk nih ke otak tuh gimana caranya? Mungkin bisa sharing. Gimana? Iya, Gimana jadi cara Favian maksudnya belajar supaya Favian tuh inget sama yang Favian pelajari, apalagi kalau misalkan pelajarannya tuh yang enggak Favian suka gitu. Nah, itu gimana nih caranya kalau Favian kerjain? Biasanya sama mama dipaksa untuk mengulang, mengulang, mengulang. Karena menurut mama sama ayah mengulang itu cara terbaik supaya nggak lupa. iya Jadi benar. Itu dipaksa untuk terus mengulang. kayaknya itu bukan Kalau menurut yang mama. Favian suka gimana tuh? Apa? Kalau yang Favian suka itu gimana caranya? Jadi kalau yang Favian suka terus-terusan atau gimana? Kalau yang aku suka, aku lebih sering belajar sendiri daripada yang mama ajarin. Oh, gitu. Apa apa sih yang favorit yang suka dipelajari? Aku suka IPA pelajaran biologi. Aku Oh, gitu. dong. Oh, makanya pas waktu OSN juara itu IPA ya? IPA. Oh, itu IPA ya. Masya Allah, keren banget ya. Dan Udah itu praktek apa aja, Favian? Apa? itu Udah praktek apa aja? Kalau praktek itu kayak misalkan mama itu waktu itu beli ini peralatan apa? Waktu itu aku kayak pengen nyoba eksperimen. Terus mau ngebahas dari yang dasar dulu asam basa. Nah, mama beliin peralatannya kayak tabung-tabung reaksi sama kertas lakmus untuk mengetes keasaman suatu zat. Terus mama juga, karena aku suka eksperimen, mama juga kayak apa ya istilahnya, mendoktrin, mendoktrin atau apa ya, intinya supaya aku kalau mau melakukan sesuatu eksperimen atau belajar harus tahu alasannya kenapa, untuk apa, dan bagaimana. Jadi harus tahu dulu apa yang ingin diketahui, baru bisa menentukan eksperimen. Iya, Ada betul tujuan dan itu Mama, hipotesisnya. betul. Betul tuh. iya benar. Terus apa sih namanya? Oh, itu praktek-praktek. Jadi kalau misalnya yang menyiapkan bahan-bahan dan alat-alatnya itu Fabian sendiri atau disediakan sama mama? Maksudnya mama itu tuh kayaknya dari tadi diceritain terus ya mamahnya ya. Dominan banget ya mamahnya ya. Iya, kan jadi guru mama, mama juga di rumah, Jadi segalanya mama aja ya. ya yang bantu mama. Yang bantu mama, masya Allah ya. Keren banget nih mamahnya. Terus kalau Favian nih kan itu pelajaran ya. Tapi kalau misalnya untuk kan ada banyak banget kadang-kadang pertanyaan anak homeschooling itu nggak banyak temennya gitu. Hmm. Kalau menurut Favian ini gimana nih tentang apa pertemanan gitu kayak gitu-gitu. Itu gimana? Menurut aku kalau tentang pertemanan, hmm, tergantung anaknya sendiri sih. Kalau anaknya bisa, walaupun homeschooling, tapi dia pandai bersosialisasi, temennya bisa banyak. Kayak aku homeschooling, nggak terlalu suka keluar rumah, tapi temennya banyak. Hmm. Itu biasanya di mana, Favian? Teman-temannya itu di mana? Maksudnya dari komunitas atau misalnya Favian gabung di mana gitu? Biasanya dari komunitas homeschooling juga teman-temannya, atau Hmm, teman-teman di wilayah rumah, lingkungan rumah. oke.
Jadi emang apa ya, nggak walaupun homeschooling, Fabian tetap ini ya, tetap enjoy aja gitu ngejalaninnya ya. Gitu. Iya. Oke. Terus ini Fabian, biasanya nih pengen tahu kebiasaan Fabian dari bangun tidur nih, apalagi sekarang sahur ya. Itu biasanya jam berapa? Aktivitasnya ngapain aja? Sahur Kayak jam, ada kegiatan karya apa aktivitas khusus nggak? kalau aktivitas yang khusus sih enggak. Mm-mm. Tapi Sejauh ini enggak. Ya enggak ada yang jadi, berubah sih sejauh ini. jadi sama aja ya, masih sama aja. Masih sama Putus aja. nih. Iya. Oke. Oke. Terima kasih banyak nih Fabian ya udah mau sharing di Ya. obrolan sharing tante-tantenya nih. Iya. Mau juga Ya, Tante. ditodong ya, ditodong malam-malam mau nggak sharing? Oke, terima kasih banyak ya Fabian ya. Salam Iya, buat Tante. mamanya yang super keren. Iya. Semoga kita bisa ngobrol Iya, lagi. Kayaknya minggu depan kita akan ngobrol sama mamahnya aja. iya. Alam- Ya, mamanya Fabian ini seorang psikolog, jadi insya Allah minggu depan kita akan lebih intens ya ngobrol sama mamanya Fabian. Oke, terima kasih Iya, banyak Tante. Fabian. Kita akan undang Iya, satu lagi. Tante. Fabian. Oke, kita akan undang Nah, satu lagi. eh Apa namanya? Sama ya. Dia aktivitasnya juga di kelas Sawentel, di klub Sawentel. Namanya Ayeman Juwana. Mungkin kalau sebagian besar udah kenal ya dengan Ayeman. Sekarang usianya 11 tahun. Kemudian domisilinya sedang di Cimahi, hobinya membaca, menggambar, sepak bola, oh banyak banget ya. Basket, bersepeda, berbicara, belajar. Hobinya belajar, Masya Allah. Nah, ini juga Aiman juga banyak prestasinya, Masya Allah ya. Tabarakallah untuk Aiman, juga Ambu dan Abah. Ini prestasinya juara satu Olimpiade Matematika di Nalaria Realistika Mimha. Minta Kemudian Piala Gubernur ya. Juara satu grup apa nih? Yang di ITB itu ya? aerodinamik. Ya, Kemudian alumni Hafiz Indonesia. Kalau misalnya yang suka nonton Hafiz Indonesia di RCTI 2019, ini Aiman juga alumninya. Kemudian juara 2 M Haki dan banyak lagi ya segudang prestasinya Aiman ini. Nah, kayaknya kita akan undang Aiman. udah ada Eh, kah? Udah adakah? Dan Aiman ini sangat fasih banget ya berbahasa Inggris. Saya juga belajar nih dari Ambu dan Aiman. Karena emang pernah tinggal juga di luar, jadi mungkin sudah terbiasa ya. Jadi pas dibawa ke sini udah biasa ya, gitu. Ini salah satu kakak di klub So Entel ya, kakak-kakak dari yang tadi jadi Fabian sama Aiman itu satu grup ya, satu grup. Ya, Aiman, Fabian, Iza. Nah, waktu itu kan kita pernah ngobrol-ngobrol sama Iza. Jadi salah satu ini satu komunitas juga ya dengan mereka gitu. Oke, sudah terhubung sih, tapi belum gabung ya. Oke, sebentar lagi mungkin ya. Semoga lancar. Iza mana teh? lagi dengerin Zoom. Yang kita harusnya dengerin, dia yang dengerin teh. Masya Allah. Coba ulangi lagi nih, tadi gagal. Iya ya. Ya hari ini kita banyak sekali ya. Alhamdulillah ya kalau misalnya mau belajar itu kita banyak sekali fasilitas-fasilitas online yang bisa kita ikuti gitu ya. Dan karena online jadi semua orang bisa ngedengerin ya. Semua orang bisa Iya. ngedengerin. Dan belajar lah, jadi apa ya? Jadi ya lumayan lah ada hikmah. Pokoknya di balik semua selalu ada hikmah gitu aja. Iya betul. Nah, ngomong-ngomong sambil nunggu Aiman nih, ngomong-ngomong soal gaya belajar, tadi juga kata Fabian kan, orang tuanya selalu bilang, katanya terus-terus berlatih, mengulang, mengulang, Berlatih, mengulang. mengulang. Kayaknya sepakat nih ya, bukan cuma mamanya Fabian, tapi kita juga di sini juga menerapkan kalau misalnya mengulang, berlatih, kayak misalnya pengen bagus, misalnya dari gambarnya pengen bagus, yang terpenting itu latihan, terus latihan dan Ya. konsisten gitu.
Kayaknya, Jadi harus oh kenapa ya di-drill tidak gitu ya. Hmm, Udah ada. Itu, oh Aiman itu. Kita malah iya aku udah belum, ada. Udah di invite. Coba Aiman request ya. Kita udah invite, tapi mungkin dibantu dengan request dari Aimannya coba. Udah sih udah di invite, tinggal di okein sama Aimannya. Oke, sekarang alhamdulillah ya, ini teman-teman juga datang dan pergi. Datang dan pergi. Terima kasih banyak loh yang sudah support kami sampai akhirnya kita juga udah episode yang keberapa Teh? 27. 27, Masya Allah. Ya, Masya Allah ya. Nggak kerasa. Kita mulai itu pas pandemi ya Teh ya? Iya, pas pandemi kita kayaknya ini ngapain ya? Kok kayaknya nggak ada apa ya, kurang produktif gitu ya kali. Aku itu mah yang kurang. Kalau familia kreatif mama produktif selalu lah, selalu Masya berbagi. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, Ayo mas, jadi udah kalau bisa kan teh? ini udah diundang udah 3 kali tapi nggak bisa join terus nih. Nah, Alhamdulillah bisa nih. alhamdulillah. Halo Aiman, Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Teteh ini nggak sih lihat Aiman kayak Iqbal Dilan? Oh ya, aku nggak. Oh iya kali ya, masa kecilnya gitu ya. Assalamualaikum Ayuman. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Apa kabar Aiman? Masih puasa? Ya, Mas. Alhamdulillah. Loh, kenapa jadi Oke. kayak gitu Ayuman? Oh, keren. Aiman, tadi kita udah ngobrol nih sama Mariam, kemudian sama Fabian. Mereka berdua menceritakan tentang gaya belajar mereka, keseharian mereka ya, dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi. Mungkin Aiman, nih tante-tantenya nih pengen nanya nih sama Aiman, gimana sih dengan berbagai macam aktivitas Aiman, terus banyak juga prestasinya, gimana sih sebenarnya cara belajar Aiman? Dan ini ya, Aiman tuh qadarullah ini juga ya, Hafiz 30 juz ya? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Boleh Gimana ceritain Aiman Ayuman cerita? dari kesehariannya? Ini dari kayak bangun. Ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, ngapain aja gitu. Boleh cerita. Ya. Kalau hari ya itu ya aku kurang berapa menit subuh kalau lagi puasa gitu ya. Bangunnya Suaranya Agak nggak kedengeran ya? agak putus-putus. Iya, agak putus-putus Ayuman. Mungkin ini ya, ganti posisi mungkin Aiman di mana ya? Oke, Sinyal Mencari kayaknya. aku pindah posisi dulu. Oh iya ya, Ayuman mirip ini Iqbal ya. Aku tuh seneng banget ya kalau main ke rumah Aiman, soalnya apa namanya tenang gitu Teh, tenang menenangkan bersih. Terus ingat banget pas dulu cooking class di sana ya, seru banget. Ada lebih jelas suaranya. Nah, Ya, udah jelas Aiman. Oke, Aiman, ceritakan. Jadi kalau hari biasa, kalau nggak puasa itu bangun beberapa menit sebelum subuh. Lalu biasanya sholat qobliyah subuh dulu, baru sholat subuh. Setelah sholat subuh, aku biasanya baca Quran dulu, kayak mengulang hafalan sama mengulang hafalan lama biar nggak lupa. Setelah Quran itu aku kerjakan kayak tugas-tugas dari Ambu, tugas-tugas di pagi hari dari Ambu seperti mencuci piring, membereskan kamar, menyapu lantai dan yang seperti itu. Setelah itu kan tadi dari subuh ya. Nah, aku tuh belajarnya itu mulainya jam 8 pagi. Kalau setelah selesai tugas-tugas itu masih ada waktu ya aku boleh main.
di saat-saat itu sampai jam 8. Jam 8 belajar, lalu belajar selama 45 menit, lalu istirahat 15 menit, belajar 45 menit lagi, istirahat 15 menit, 45 menit lagi, 15 menit, 45 menit, dan selesai. Nah, di 45 menit itu, di sesi-sesi itu aku belajar, di antaranya ada belajar Islamic Studies atau ya belajar tentang Islam, belajar matematika. Matematikanya itu kurikulumnya kalau nggak salah dari Singapura, itu bagus. Matematika, terus habis itu kadang-kadang belajar IPA juga, belajar sains. Tapi yang lebih sering itu belajar bahasa Inggris, sama itu juga itu kan kayak kelas bahasa Arab yang online. Oh, Masya Allah. Itu kan Aiman ada waktu-waktu 45 menit istirahat, 45 menit istirahat gitu. Nah, itu tuh selang 45 menit itu emang beda-beda ya? Beda-beda belajarnya itu. Misalnya Belajarnya matematika. beda. Misal kalau sama kamu ditugasin gitu, dikasih suatu tugas, misalkan soal matematikanya ini ada 10 dan ini soal matematikanya itu kayak susah ya. Jadi membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan soalnya. Bahkan kadang-kadang itu bisa kayak 2 sesi untuk menyelesaikan 10 soal itu. Jadi kalau satu Oh, tugas gitu. sudah selesai, pindah ke tugas berikutnya, tidak ditentukan oleh sesinya. Kalau Jadi misalkan sesinya Oh. tiap 45 menit gitu ya, Aiman ya? 45 menit, istirahat dulu 15 menit. Oh. Dan itu ini on time itu. On time ya? On time, kecuali kalau telat ya gimana lagi, harus selesaiin dulu tugasnya, baru foundationnya dikerjain. Dan juga waktu mainnya jadi lebih sedikit. Oh, Masya Masya Allah. Allah. Itu Memang tiap nggak hari bisa on gitu, sampai hari Minggu, dari Senin sampai Minggu. Kalau hari Sabtu dan hari Minggu itu dikasih kelonggaran sih. Jadi kayak tugas-tugasnya nggak harus selesai tepat jam 8, tapi tugasnya itu harus kayak dikerjakan terus, bukan kayak santai-santai ngerjainnya. Tapi nggak apa-apa kalau nggak selesai jam 8, karena kan nggak ada belajar yang duduk di atas meja, duduk di atas kursi gitu. Tapi ya belajar hal yang lain, misalkan olahraga sama abah, main basket ya, itu hobi aku, atau baca-baca buku, atau kadang-kadang bikin kue sama ambu, itu jadi bisa asik juga gitu. Kalau hari Sabtu aku juga sering ke ini ya, ke hiking ya, jalan-jalan ke gunung. Oh, gitu. Berarti ini nih kita ngundang Aiman, berarti ada yang keganggu dong, Aiman. Berarti keganggunya belajar apa nih? Tadi sih tadi ini aku lagi kayak disuruh kasih tugas, ada tugas Ramadan gitu, bikin kita pilih satu ayat Quran, terus habis itu kita kayak tafsirnya gitu, kita tuliskan tafsirnya. Oh, iya. Masya Allah. Nah, tapi nggak apa-apa ya. Jadi malu. Jadi malu, aku jarang mentafsir gitu, belajar tafsir. Aiman nih pengen tahu nih, cita-citanya apa nih Aiman? Jadi apa ya, ulama kah atau udah berubah lagi? Kan waktu itu pernah ya, waktu di Konami itu kan Aiman pengen jadi engineer kan? Ya, Nah, sekarang aku punya plan A sama plan B sih. Kalau plan A-nya itu aku jadi aeronautical engineer, jadi pembuat pesawat ya, desainer pesawat, sama jadi imam di Masjidil Haram. Tapi kalau plan A gagal, masih ada plan B. Plan B-nya adalah jadi petani dan penggembala, sama jadi imam di masjid setempat gitu. Oh, Masya Allah, Aiman. Sudah ini ya, udah visioner gitu ya, Tah. Jadi kayak udah tahu mau apa gitu. Terus bahkan ada plan A dan plan B, Masya Allah nih. Ya, harus belajar nih sama ambunya sebenarnya kita. Iya nih, kayaknya emang nggak tamat-tamat nih belajar sama Ambu emang. Kayaknya terus-terusan belajar. Jadi Tante Devi nih belajar A, taunya Ambunya juga udah ke B. Jadi luar biasa ya, Masya Allah. Terus ini Aiman kan tadi, Aiman ini homeschooling kan ya, homeschooling. Gimana menurut Aiman nih sosialisasi homeschooling ini gimana menurut Aiman? Apa jadi nggak punya banyak teman atau gimana gitu? nggak tahu ya, kalau aku temennya paling ada
kayak 10-20 teman. Nggak tahu kalau itu kehitungnya banyak atau dikit, tapi kalaupun dikit aku bersyukur gitu karena kayak 10-20 teman tapi beneran teman gitu, beneran kenal, beneran main bareng gitu, main bola. Dan teman-temannya itu ya dari kelas belajar ada, dari tempat ngaji juga ada, banyak lah. Asal usul teman aku gitu. Dari mana aku Oh, mendapatkan gitu. temannya banyak. Masya Jadi nggak ada Allah. yang bilang ya, maksudnya homeschooling itu nggak ada teman, padahal pasti banyak ya Aiman Tapi tetap banyak ya teman, bisa tetap berteman banyak sama teman. banyak orang ya. Dan yang penting adalah memilih teman ya Aiman ya. Jadi Iya, punya teman kok. Ya, kita yang punya ke arah temannya baik ya. ya. Oh iya benar. Terus ini Aiman, rencananya nih SMP ini mau homeschooling atau gimana Aiman? Tadi lupa ya ke Fabian nggak nanya itu. SMP sih aku rencananya mau pesantren di Sabilun aja, tapi itu kan kalau di Sabilun aja itu kan yang lebih ditekankannya itu kayak Quran, bahasa Arab dan lain-lainnya gitu, sedangkan sainsnya itu mungkin dikit ya. Jadi pas lagi libur gitu, pas lagi ke pulang itu Ambu masih ada yang bisa diajarkan kepada aku gitu, baik itu tentang masak, tentang life skills gitu, atau tentang sains. Karena kalau sampai sekarang sih Ambu nggak pernah ada ya, nggak pernah kayak nggak ada buat diajarin ke aku gitu, selalu ada yang bisa diajarin ke aku kok. Masya Allah. Nggak ada ini ya, nggak mati gaya ya Ambu ya. Iya. Selalu ada buat diajarin. Terus ini kalau misalnya pas masak gitu, mau menyiapkan berbuka atau pas sahur, itu Aiman ikut serta nggak membantu Ambu? Aku ikut serta, biasanya yang aku paling yang tersisa tugasnya buat aku itu paling kayak nyiapin teh sama air hangat. Oh atau gitu. atau kalau kadang-kadang kalau Ramadan, kalau bukan Ramadan itu kayak puasa sunnah itu kan ambunya nggak ini ya, nggak nyiapinnya nggak sebanyak yang kalau pas Ramadan, jadinya aku ikut nyiapin kurma juga, Oh gitu. nyiapin kurma Oh, buat iya. buka puasa. Apa sih kan sering cooking class tuh. Emang apa masakan yang favoritnya Ambu, Aiman, sama Abah? Kalau aku paling suka, kalau masakan aku yang ambu yang paling aku suka itu masakan yang signature ya, yang khas ambu banget, yang spesial ambu itu ayam panggang ya, ayam panggang tradisional. Wah, kayaknya harus nyoba nih Ambu. Udah ngomong-ngomong ayam panggang. Kita harus ke Ya, sana ya Teh Dev. besok Iya, ya, iya. lagi pada puasa ya. Iya lagi puasa. Insya Allah. Tapi aku ada kalau misalnya ke sana itu paling ingat apel apa tuh Aiman? Krambel ya, Apel. Apel Nah, crumble. itu dia. kalau ambu Dan bikin itu tuh sampai pas beberapa kali ke sana, iya, selalu disuguhin itu. waktu kok Pas kebetulan ada. kalau ambu kalau ada tamu gitu biasanya ambu bikinnya itu dari dulu juga, dari sejak waktu masih di Australia itu ambu sering bikin itu kalau ada tamu, Oh bikin berarti apel andalan crumble. Ambu ya. Iya, Nanti enak. harusnya cooking class apel crumble khusus. Iya, itu Tapi emang enak banget teh. Aku aja sampai nagih tuh, nagih sampai minta resepnya ya sama Ambu. Masya iya. Allah. Ya Allah, terima kasih banyak ya Aiman ya. Sebenarnya kalau di ini harusnya sesi khusus nih ngobrol sama Favian, sama Aiman, sama Mariam. Cuma ya masalahnya di IGTV ini hanya 1 jam ya kita, jadi harus membagi gitu. Terima kasih banyak Aiman untuk berbagi ceritanya. Mungkin nanti akan ada sesi lagi. Oh iya Aiman kan satu lagi Aiman, kan Aiman Hafiz ya, insya Allah. Gimana sih boleh nggak ngasih tips gimana cara menghafal gitu buat pemula deh, buat pemula. Buat Buat pemula, Tante Devi juga. aku kan udah kayak ngafalin itu bahkan sebelum aku bisa baca Quran ya. Jadi karena aku banyak hafalnya itu karena mendengarkan gitu. Aku baru selesai Iqra tuh umur 6 tahun, sedangkan mulai ngafalin Qurannya umur 3 tahun. Jadi kan Oh, kayak aku tuh kayak dengan mendengarkan aja aku udah bisa ngafalin, meskipun karena kan kalau kita denger itu nggak semuanya benar. Jadinya kita jadinya aku store hafalannya ke Abah, jadi sama Abah dibenerin. Tapi setelah baca Quran itu gitu. bisa direvisi lagi gitu, apakah yang kita denger ini benar atau enggak. Oh iya. Tapi kalau kata Abah sih kayak 80% Quran yang aku hafal itu karena mendengarkan. Oh gitu. Jadi mungkin buat ayah bunda yang mau anak-anaknya Hafiz juga Jadi termasuk kita dengerin ya. gitu.
Dengerin aja sering-sering ya, dengerin sering-sering. Mungkin lagu-lagunya dikurangin, mendingan banyak-banyak mendengarkan murotal supaya bisa ini ya, bisa nerap Bisa tuh di hafal. ingatan, bisa hafal gitu. Oke, terima kasih banyak ya Aiman. Kalau misalnya untuk kayak kan Aiman udah hafiz 30 gitu ya, jus ya. Itu ada kayak ini nggak sih yang suka koreksi gitu, kayak ada setoran gitu nggak sih? Iya, kalau setiap hari sih aku mau kerja sama Abah supaya mengetes gitu bagian mana yang masih salah, bagian mana yang perlu diperbaiki supaya bisa makin makin lancar hafalan Qurannya dan makin kuat hafalan. Itu ayatnya di random apa gimana, Ayman? Jadi kayak Hmm, misalnya sekarang di surat apa, nanti surat apa gitu, atau gimana? ya kalau sama Abah sih di level ada A, B dan C. Jadi misalkan Hmm. ada surat-surat yang A yang udah lancar banget, yang B itu yang agak lancar, yang C itu yang masih kurang lancar. Nah, kemarin itu aku udah berhasil menjadikan semua yang C itu jadi B. Jadi semua yang gak Masya lancar Allah. jadi agak lancar. Sekarang targetnya adalah menjadikan yang B jadi A. Oh, Dan itu jadi di Wah. list gitu ya? ya Kayak dan di itu list banyak. gitu. Dan itu store-nya kayak kita kayak Al-Baqarah itu aku masih B gitu. Jadi aku kayak Oh. jadi kayak aku masih kayak Al-Baqarah dan Al-Baqarah tuh panjang. Dan aku store-nya itu 5 halaman jadi lama. Oh, Masya Allah. Jadi terus-terusan ya, itu kan. Ayah Bunda, walaupun udah hafal 30 juznya, Aiman ini masih tetap mengulang ya tadi ya. Mengulang-ulang supaya dari yang tadinya B jadi A gitu. Hmm. Oke, ini apa nih? Ada pertanyaan belajarnya lihat video. Oh iya, atau audio saja, Aiman. Kalau mendengarkan Audio itu saja ya tadi. iya mendengarkan gitu. Jadi aku kan ada Audio kayak saja. kayak MP3 gitu di rumah dipasangin murotalnya dan didengarkan 24 jam. Siapa nih Aiman favorit yang didengerinnya? Dokter Oh, Aiman kan ada dokter Dokter Aiman juga Aiman. tuh. yang favorit murotal favorit itu aku Syekh Misyari Rashid. Oh iya sama, Oh, juga suka itu. Iya, iya saya juga suka. Tapi kalau untuk talaki, Dokter Aiman. iya. Iya, Dokter Kalau Aiman. kalau untuk kayak Untuk tilawah gitu ya. talaki. Iya, untuk belajar. Aduh, maklum ya, Tante Devini harus banyak ditalaki. Sama, sama, apalagi aku ya. Aduh, menarik banget ya Aiman. Terima kasih banyak nih. Kayaknya ini ya masih kurang nih sebenarnya Aiman. Nanti mungkin ada sesi khusus tentang Al-Quran kali ya. Itu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam buat Ambu sama Abah. Ya. Kasih. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih Aiman. Dadah. Alhamdulillah Teh Dev, kita udah selesai ya. Udah ternyata yang rencananya 30 menit ternyata akhirnya jadi lama. Tapi tidak apa-apa ya. Yang terpenting Ayah Bunda terinspirasi dari pemaparan Ada anak dari ya. anak-anak ini ya, anak-anak klub Saw Entel. Jadi sekali lagi kalau misalnya yang baru gabung, klub Saw Entel ini adalah klub literasi yang domisili asalnya itu kami di Bandung gitu, tapi karena pandemi kita juga ada kelas online. Kelas online ini jadi yang ikut juga nggak cuma dari Bandung tapi bisa dari mana saja. Di sini juga kita ada kelas-kelasnya, ada kelas prasekolah sampai usia 6 tahun itu kelas Akso yang insya Allah difasilitasi sama kita berdua. Kemudian ada kelas Nabawi dan kelas Masjidil Haram. Ya, ini yang kakak-kakak yang udah expert nih, belajarnya macam-macam. Kalau sekarang lagi belajar tentang membuat artikel ya kalau nggak salah. Ya, membuat deskripsi. Ya, bikin artikel. Oke, itu aja dari kami sharing Dua Devi. Sampai ketemu di episode 28 di minggu depan. Insya Allah akan menghadirkan mamanya Fabian, psikolog kita. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Ya, terima kasih.